Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Kembali dengan Bung Ropan, kita akan ngobrol soal Manchester United. The Red Devils atau Setan Merah ini akan mengarungi 3 laga krusial di sepanjang bulan April yang sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tim asuhan Ralf Rangnick ini berpotensi kehilangan poin penuh. Karena 3 lawan tidak main-main. Ada 2 pertandingan yang harus dimainkan saat mereka harus kunjungan atau bertandang. Pertama itu menghadapi Liverpool pada Rabu dini hari, pada tanggal 20. 3 hari kemudian pada hari Sabtu mereka harus berhadapan dengan Arsenal. Dan berhadapan dengan Liverpool ini mereka main di Anfield, stadion yang belum tersentuh, di mana Liverpool belum pernah kalah. Kemudian mereka harus ke Arsenal, di mana Arsenal membutuhkan poin untuk menghadapi MU. Jika mereka menang, mereka bisa akan naik untuk bersaing dengan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat keempat sementara. Ini akan bertarung di Emirates. 2 laga yang dalam tempo 3-4 hari yang menakutkan bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Kalau melihat bagaimana jadwal yang begitu ketat dan diakhiri pada tanggal 29 April mendatang, ketika mereka harus menjamu The Blues Chelsea bermain di Old Trafford. Tidak gampang buat MU untuk bisa meraih 3 poin penting dalam 3 pertandingan yang saya sebut tadi. Bahkan 2 laga tandang ini berpotensi mereka akan hilang poin. Kalau bisa melihat bagaimana mereka kemarin sangat kesulitan bermain di Old Trafford, tidak menggambarkan The Theatre of Dreams ini begitu bagus buat mereka. Selalu bisa mendapatkan mimpi-mimpi indah di sini, tapi sudah tidak ada lagi yang boleh dikatakan angker ketika datang ke Old Trafford. Semua tim bisa datang ke sini, semua tim bisa mendapatkan angka, bisa menang melawan MU, dan bahkan klub-klub yang ada di papan bawah bisa mendapatkan 1 poin. Dan itu sudah banyak terjadi pada musim ini, termasuk kemarin menghadapi Norwich. Norwich itu ada di peringkat paling bawah di klasemen sementara di IPL. Tetapi susah payah bagi MU sebelum Cristiano Ronaldo bisa mengunci kemenangan dengan 3-2 di menit ke-76. Kelihatan memang di awal-awal agak mudah. Di saat mereka bisa dengan cepat, Ronaldo ada brace di babak pertama di menit ke-7 dan ke-32 kalau tidak salah. Tapi kemudian datang gol penyama di penghujung laga babak pertama oleh Kieran Dowell dan juga Timo Pukki yang membuat gol di menit ke-52. Ini yang membuat situasi dan kondisi berubah. Sangat tegang di Old Trafford, dan CR7 kemudian menentukan 3 poin yang mereka inginkan untuk dapat di kandang sendiri dan menghindari mereka dari hasil imbang. Hampir saja hujatan demi hujatan, kritik akan ditujukan kepada pasukan Ralf Rangnick ini kalau mereka sampai ditahan oleh tim juru kunci di IPL pada musim ini. Jadi memang berterima kasih kepada CR7 yang selalu bisa menjadi solusi di saat MU dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit, dalam tekanan mereka, dan akhirnya mereka bisa keluar dari tekanan untuk bisa memenangkan pertandingan. Gol ke-15 bagi Cristiano Ronaldo. Hanya 5 gol di belakang pimpinan daftar top skor Mo Salah yang ada di Liverpool. Nah, kalau melihat juga di garis belakang ini mengkhawatirkan memang dengan 2 gol balasan dari Norwich, Walaupun di sana ada Lindelof dan Maguire, ada Telles dan Dalot, tetapi ini berbahaya karena bagi MU sudah merasakan ketika bermain di kandang mereka dihajar dengan 0-5, babak belur, dibombardir habis oleh tim asuhan Jurgen Klopp. Bagaimana kalau mereka akan bermain di Anfield, yang sejauh ini baru aja 3 klub yang bisa mampu mencuri poin di sana: Chelsea, City, dan Brighton. Selebihnya semua pulang dengan kekecewaan karena mengalami kekalahan demi kekalahan kalau datang di Anfield. Ini juga yang bisa dirasakan oleh MU dengan lini serang yang kuat dari Liverpool. Ini berat, Maguire yang selalu ngelawak, Ini bisa mencerminkan bahwa mereka akan 0 poin di Anfield.
Bahkan lalu 2 pertandingan terakhir itu mengecewakan sejak mereka kalah dari Everton. Juga lini belakang ini yang menjadi sorotan memang. Kemarin juga kita bisa melihat di menit ke-60 kalau tidak salah ada lawakan kembali dibuat oleh Maguire. Ya, ketika dia coba melompat dari upaya set piece sepak pojok yang dilayangkan oleh Teles, dia menerpa angin, tidak tahu dia melompat bagaimana, ya, bertimpuk dengan lawan karena mungkin yang bisa menyundul di sana kalau tidak salah ada CR7 yang naik, tapi Maguire tidak tahu apa yang dilakukan. Bahkan kakinya itu mengena wajah dari rekannya sendiri, Paul Pogba, yang mengalami cedera. Akhirnya Paul Pogba itu ditarik keluar. Jadi ini lelucon-lelucon yang terjadi. Ya, kalau Anda bisa melihat dalam rekaman ulang bagaimana upaya terbang dari Maguire dan tidak ada apa-apa di sana. Bola tidak kena, tidak apa semua. Tetapi justru kakinya yang menghantam rekan sendiri. Memang agak berbahaya. Ya, kalau pertahanan dilihat dari MU ini. Mereka memang masih punya Phil Jones, masih punya Eric Bailly. Dan kalau fit dan kalau segar, Varane ini akan jauh lebih bagus. Ya, tapi bagi Rangnick terus bisa mempercayakan seorang Maguire, kapten ke-11 bermain di sana dengan Lindelof. Dan agak diragukan memang kalau pasangan ini terus dimainkan, ya. Dan Maguire tidak fokus benar di belakang gawang dari De Gea, kasihan De Gea-nya yang pontang-panting jatuh bangun. Selalu sibuk kalau menghadapi tim-tim yang punya lini serang yang bagus. Karena bermain dengan Norwich aja mereka itu kelabakan, ya. Juga termasuk menghadapi dengan Everton, ya. Apalagi sekarang menghadapi dengan Mo Salah, ya, Jota, Luis Diaz, Mane, Bobby Firmino. Ini lini serang yang menakutkan dari The Reds. Dan itu saya pikir akan menjadi pekerjaan berat bagi seorang Ralf Rangnick untuk bisa meracik sebuah strategi di saat mereka akan datang ke Anfield. Ya, 54 poin sama poin mereka dengan Arsenal. Ada di peringkat kelima memang. Di bawah 3 poin dari peringkat keempat yang ditempati oleh Spurs. Ini rame ini. Untuk bisa masuk ke zona Champions masih menegangkan. Ya, sampai di penghujung tanggal 22 Mei nantinya. Ya. Karena selain Spurs ada MU dan Arsenal, kemudian ada West Ham di bawahnya. Ya, di peringkat ke-7 West Ham ini juga masih bisa mengintip, ya. Sayang West Ham kemarin itu hanya imbang dengan tim peringkat di bawah juga. Mestinya mereka menang di kandang, tetapi hampir saja mereka kalah. Bahkan kalau penalti masuk dari Burnley, ini akan selesai mereka bermain di Stadion London, ya. Untung Soucek bisa menyamakan kedudukan untuk menyelamatkan West Ham sehingga mendapatkan 1 poin. Kalau mereka bisa menang ada 3 poin, mereka bisa menyalip MU dan Arsenal dengan poin yang sama 54. Sekarang pasukan Moyes hanya 52. Sayang sekali, ya. Padahal mereka unggul selisih gol yang tipis di atas MU dan Arsenal, walaupun dengan pertandingan 33 dibandingkan dengan MU yang lebih sedikit, dengan apalagi Arsenal baru 31 pertandingan. Jadi tetap harus berhati-hati bagi MU. Kalau MU juga kehilangan poin di 3 pertandingan krusial di April ini, ya mereka harus mengucapkan selamat tinggal untuk bisa bertarung di piala di Liga Champions, ya, zona Champions. Bahkan untuk masuk di peringkat kelima untuk berharap tembus ke Liga Eropa pun akan berat sekali. Ya. Kalau mereka hilang di Emirates setelah dari Anfield, kemudian tidak mudah juga mereka, bahkan mungkin paling tinggi mereka akan bisa saja imbang lagi bersama dengan Chelsea. Karena dalam pertarungan 3 kali melawan 3 tim yang akan mereka lawan nantinya, itu mereka kalah sekali dari Liverpool, kemudian menang 3-2 di Old Trafford saat menjamu Arsenal, dan imbang 1-1 menghadapi Chelsea di Stamford Bridge saat itu dengan gol dari Jadon Sancho sebelum disamakan oleh Jorginho lewat penalti. Dan sekarang mereka akan menjamu Chelsea. Chelsea sedang berusaha untuk mengamankan posisi di peringkat ketiga, ya, karena mereka hanya berselisih 5 poin dengan Spurs. Spurs 47, mereka 62, jadi 57 dan 62, jadi berbahaya. Saya pikir bagi Chelsea kalau sampai Chelsea kalah, ya, makanya Chelsea akan terus untuk bisa mengamankan posisi ketiga untuk bisa menang melawan MU. Jadi itulah perjalanan MU ini berat kalau bisa dikatakan, ya. Kedepannya nanti setelah 3 pertandingan ini mereka juga tidak main-main menghadapi Brentford, ya, tidak mudah juga. Brentford suka memberikan kejutan-kejutan dan masih ingat bagaimana mereka menghantam Chelsea dengan 4-1 saat bermain di Stamford Bridge. Itu suatu hal yang luar biasa, menjadi peringatan bagi Ralf Rangnick dan
tim asuhannya. Setelah itu mereka akan melakoni 2 laga tandang. Nah, ini yang menjadi masalah bagi MU, bahwa di akhir kompetisi ini bahwa mereka harus berjalan keluar dari kandang mereka untuk bisa bertarung melawan Brighton. Sulit juga, bahaya. Brighton baru di akhir pekan mengalahkan Tottenham Hotspur, dan ini juga agak enak ya bagi MU ketika Brighton bisa mengalahkan Spurs untuk bisa menghambat Spurs, karena 2 lawan bagi MU ini kan mengalami kekalahan ya, termasuk dengan Arsenal. Jadi kita akan lihat ya bagaimana pertarungan mereka ya, ke depan, karena di penghujung laga juga bagi MU ya, di akhir musim ini mereka akan berhadapan dengan Crystal Palace, akan bermain di Selhurst Park. Ini juga berat. Kalau bisa di sini ini berat buat mereka, akan harus ke London. Jadi itulah jadwal yang sangat padat bagi MU yang mereka harus lewati, dan berpotensi mereka untuk tidak ada di Liga Champions, kecuali mereka bisa mencuri poin di Anfield. Mereka bisa paling tidak bermain imbang dengan Liverpool. Kemudian mereka juga jangan sampai kalah ketika datang ke Emirates, bisa menang dan bisa imbang. Kemudian mereka berharap bisa mengalahkan Chelsea atau imbang. Tapi kalau dengan 3 imbang pun, ini masih tanda tanya buat mereka untuk bisa masuk ke zona Champions. Karena Spurs punya laga yang mungkin lebih bagus dibandingkan dengan MU. Kita tunggu ke depan, apakah MU ini akan lolos ya dari hadangan 3 tim kuat ini. 1 Liverpool dan 2 dari London, Arsenal dan Chelsea. Sampai di sini pembicaraan kita dengan jadwal dari Manchester United yang memungkinkan mereka kehilangan poin di 3 pertandingan di bulan April ini. Ciao.